Halo, saya Andi Kurniawan. Kali ini saya bersama kedua rekan saya yaitu Ian. Ajeng Kartini. ya kami akan mendemonstrasikan praktek coaching di 3 sesi, yaitu sebagai coach, sebagai coachee, dan sebagai pengamat. Saksikan. Ini Pak Ian, saya ini punya rencana mau mengcoaching Bu Ajeng. Rekan sejawat. Iya, rekan sejawat. Pak Ian masih ingat nggak kemarin yang kita belajar tentang apa itu alur tirta ya? Oh ya, Ah, berarti mau melakukan coaching iya. dengan rekan sejawat. Berarti nanti sebelum melakukan coaching itu harusnya mungkin Pak Andi pasti ingat lah kompetensi inti yang harus diingat dalam proses coaching tersebut. Itu ada 3 proses coaching nanti kompetensi inti yang harus diikuti. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Ya kan? Jadi waktu saat Pak Andi nanti melakukan coaching itu harus betul-betul bisa hadir penuh dalam ayat bagaimana ayat keduanya itu. Mungkin Pak Andi mesti ingat yang kompetensi inti itu mendengarkan. Oh ya, mendengar Ya, aktif ya. Itu kuncinya Pak ya. Bapak sebagai coach yang nanti harus bisa mendengarkan aktif si coach ini apa yang menjadi permasalahan si coach kan. Yang ketiga itu nanti Bandi juga harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot lah untuk si coach kan, agar dia mau terbuka apa yang jadi permasalahan si coach ini. Dan yang pastinya dalam proses coaching tersebut Bandi mengikuti alur tirta ya. Adalah ya kan? Ya awal tujuannya apa, identifikasi dan segala macam. Saya rasa Pak Andi lebih ingat lah ya. Nah, semoga nanti proses coaching yang Pak Andi laksanakan bisa berjalan dengan maksimal dan si coachingnya bisa terbantu. Harapannya masih kayak gitu Pak, harapannya. Iya, harapannya. Jadi mungkin demikian ya. Ya, Kita berarti kita tunggu coachingnya di sini ya. Nih. Kita sambil berarti kan udah hobin tadi ya. udah. Mau bentar lagi kayaknya menuju ke sini. Kita tunggu aja si coachingnya. Oke. Tuh ajengnya ya. Selamat siang. Ya, nah ini dia nih Pak. Oh ini dia coachingnya. Silakan. Oke. Ya, Nah, dari mana tadi Bu Ajeng? lah dari sekolah Pak. Sekolah ya. Singgah sini. Jadi kemarin saya juga udah hubungi Bu Ajeng kan. Jadi sebenarnya apa yang mungkin nanti bakal kita bicarakan itu adalah hal yang mungkin akan pribadi sifatnya. Jadi Pak Ajeng di sini cuma pengamat. Kalaupun ada kehadiran beliau di sini itu semata-mata karena sebagai bahan pembelajaran nanti untuk kita semua. Kalaupun nanti video ini bakal, karena kita rekam ya, Iya. jadi video ini bakal kita upload nanti, kemungkinan itu juga bakal untuk jadi bahan pembelajaran ke depannya untuk teman-teman lain yang mungkin akan melakukan coaching juga. Jadi kita mulai aja langsung nih Bu Ajeng ya, Iya. biar nggak usah terlalu tegang, relax aja. Kemarin kayaknya Bu Ajeng di sekolah itu kalau saya lihat itu agak-agak apa ya, aut-autan gitu kalau bahasa kita. Jadi kayak gelisah, kayak ngerasa kurang nyaman. Ada apa sebenarnya? Ada yang bisa dibagikan sama saya? Iya, yang maka saya menghubungi Pak Andi kan. Saya juga mencari rekan untuk apa ya, membicarakan ini. Di sekolah saya itu, di kelas saya khususnya ada beberapa anak. Saya kan mengampu kelas 4 nih ya, kelas 4 yang udah otomatis memang masuk kelas atas gitu kan. Tapi ada sebagian anak, hampir sebagian dari anak di kelas itu memang belum bisa membaca. Ada yang belum lancar sama sekali, ada yang belum lancar, mereka tahu huruf tapi belum lancar membaca. Sedangkan kita tahu materi kelas 4 itu materi yang bukan lagi harus ada pandai untuk belajar membaca gitu kan. Jadi yang buat saya bingung itu kan udah hampir satu tahun kan, 2 semester saya masuk di situ, belum ada perkembangan yang signifikan gitu. Sedangkan segala usaha sudah saya lakukan. Kalau untuk mengajari anak satu persatu membaca kan tidak mungkin kalau sudah tepat. Menyita waktu. Terus kasihan teman yang sudah pandai pasti ketinggalan pelajaran gitu kan. Pokoknya banyak yang tidak mungkin daripada mungkinnya. Jadi, nah itu membuat saya, sedangkan ini kan sudah mau sebentar lagi sudah mau kenaikan kelas.
mereka sudah naik kelas 5 belum pada membaca, sebentar lagi mau ujian. Nah, itu yang membuat saya ini merasa agak risau, yang membuat saya risau, ya. Bagaimana sih saya ini supaya anak ini nih bisa lancar, walaupun tidak pandai membaca secara lancar, minimal mereka bisa membaca apa itu sih? Iya, Artinya gitu ya. paham artinya. Nah, itu yang buat saya agak risau gitu. Sebelumnya apa harapan Bu Ajeng ke depannya kalau untuk siswa-siswa yang tidak bisa atau kurang bisa membaca ini? Nah, saya Pengennya seperti apa gambaran? Iya, saya pengennya tuh nggak usah yang muluk-muluk yang tinggi-tinggi atau gimana. Mereka itu asal mereka lancar membaca, mereka kan kalau sudah lancar baca, mereka bisa mengerjakan tugas, mengerjakan soal gitu. Iya. Gimana mereka mau ujian, gimana mereka mau ulangan. Masa ulangan di kelas saya masih bisa mungkin saya bantu dengan membacakan gitu. Tapi kalau ulangan ujian nasional, ujian sekolah yang diawas sama guru yang lain kan, kan kadang-kadang rolling tuh kan, bukan kita nggak mungkin ngawas kelas kita kan. Nah, jadi diawas sama kelas guru lain kan, nggak mungkin guru membahas satu persatu membacakan gitu kan. Pasti kalau mereka tidak bisa membaca, mereka mau jawab apa gitu. Itu yang jadi pikiran saya. Saya tuh hanya pengen mereka tuh minimal bisalah membaca gitu, membaca. Janganlah sampai lancar mau mengerti literasi segala macam tuh. Untuk yang pandai sih oke lah. Untuk yang anak-anak yang kurang ini minimal mereka tuh pandailah membaca gitu, Pak. Pandai membaca. Kalau saya tarik apa yang sudah Bu Ajeng paparkan tadi, salah utama dari kerisauan kegelisahan Bu Ajeng ini adalah kelasnya jadi kurang efektif gitu belajarnya karena anak-anaknya kurang. Iya, bisa kurang membaca. ya. Pernah nggak Bu Ajeng mungkin punya metode lain dalam mengajar atau mungkin punya rencana mungkin yang selama ini dipikirkan tapi belum dilaksanakan untuk dalam hal anak-anak bisa lebih lancar membaca, punya nggak kira? Kalau metode selama ini sih hanya metode sederhana karena kita juga memikirkan waktu kita di sekolah juga yang singkat. Saya seringnya itu meminta anak tuh dia lebih sering menulis gitu. Kalau mereka sering menulis, otomatis mereka tuh melihat tulisan gitu kan. Melihat tulisan, sambil kalian tulis, kalian baca itu. Kalian lihat hurufnya apa saja. Jadi secara tidak langsung mereka membaca, walaupun mereka tidak lancar, tapi mereka tuh membaca, oh ini huruf ini, huruf ini, huruf ini. Tapi itu juga udah satu semester saya laksanakan, masih juga belum ada perubahan yang signifikan. Iya. Jadi saya ini, berarti masalahnya bukan di sekolah, saya bilang. Masalahnya bukan di sekolah, berarti ini masalahnya yang harus dikejar ini ya pendidikan mereka di rumah gitu kan. Nah, jadi di dalam pikiran saya ini memang belum tertuang, belum saya sampaikan juga ke kepala sekolah karena juga kita harus koordinasi kan. Saya ini pengen nih undang nih wali murid nih membahas tentang berdiskusi lah, bukan berdiskusi mencari solusi gimana sih anak bapak ibu ini yang belum bisa membaca. Saya mau juga menjelaskan kalau di sekolah tidak mungkin loh mengajarkan anak bapak ibu ini membaca satu persatu gitu kan. Jadi saya mau minta kerjasama sama orang tua mereka, tolonglah bapak ibu ajarkan anak bapak ibu ini membaca gitu. Kalaupun misalnya bapak ibu tidak punya waktu, leskan atau banyak cara yang lain gitu kan. Tapi saya lebih minta orang tua tuh sempatkan sedikit saja waktu. Walaupun kita tahu kan perekonomian di tempat kita mengajar kebanyakan orang tuanya sibuk bekerja gitu kan. Ibu dengan bapaknya sama-sama bekerja gitu kan, di ladang di mana. Jadi memang waktu untuk anak itu memang kurang. Nah itu rencananya tuh mau saya panggil tuanya, mau ajak berdiskusi. Tolong bantu bapak ibu karena seperti kita tahu kan pendidikan kan bukan hanya di sekolah, di rumah, di masyarakat, baru di sekolah kan pendidikan itu. Nah saya mau menekankan kepada orang tua, ajarkan anak kalian ini membaca gitu, karena efeknya bukan kita tapi ke anak bapak ibu sendiri gitu. Nah itu yang saya pikirkan selama ini gitu. Berarti secara tidak langsung Bu Ajeng juga menemukan solusi yang ada dari permasalahan yang udah kita ini kan udah kita bahas dari tadi. Anak-anak ini salah satu mungkin faktor penyebabnya yang Bu Ajeng paparkan tadi, mungkin Bu Ajeng juga kan yang bisa menilai siswanya karena pendidikan dari rumah yang kurang gitu kan. Dan solusinya ya memang harus kita melibatkan orang tua, dan Bu Ajeng tadi sendiri yang sudah menemukan solusinya kalau orang tua harus terlibat, dan tadi punya rencana ya untuk memanggil orang tua. Punya rencana, sudah di planning kan, cuma memang kalau ininya kira-kira kapan itu
dilakukan? Saya sudah persiapkan Bisa dilakukan. semua, materi sudah persiapkan, cuman memang belum koordinasi. Kita harus koordinasi Ya. juga dengan kepala sekolah, rekan yang lain juga gitu kan. Jadi saya tinggal koordinasi sama kepala sekolah, sama rekan yang lain juga minta pendapat. Nah, bagaimana baiknya? Setelah koordinasi, mungkin undangan semua sudah siap, tinggal saya tukarkan dan tinggal saya laksanakan sih sebenarnya. Cuman saya ini masih kemarin sebelum kita berbicara ini masih sedikit ragu, efektif nggak sih seperti itu kan? Istilahnya kalau kita belum mencoba ya kita Iya. nggak tahu kan. Kalau mungkin nanti solusi yang Bu Ajeng pikirkan dari lama ini belum efektif juga, mungkin kita bisa kembali berbicara untuk memikirkan untuk mencari solusi yang lainnya kan. Berarti kita udah dapat tadi dan waktunya kira-kira Kemungkinan minggu depan. minggu depan. Jadi mungkin setelah minggu depan setelah pertemuan kita bisa berbincang lagi. Iya. Mungkin Jelas. ada dampaknya setelah 1 minggu dari pertemuan itu atau kayak gimana nanti mungkin bisa lah kita. Saya kira hari ini cukup lah ya. Iya. Ada lagi mungkin yang pengen disampaikan? Sudah sih. Sudah. Ini cukup itu aja. Ya mungkin nanti setelah Nanti kita bakal ketemu lagi ya. pelaksanaan kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Yang penting kita sudah mencoba terlebih dahulu. Hasilnya nanti bagaimana, efektif atau tidak, ya kita lihatlah dari hasil. Oke. Jadi kan kita udah ngobrol panjang tadi ini. Setelah di coaching gimana? Ini kan proses coaching ya tadi namanya ini ya. Setelah di coaching tadi gimana perasaan Bu Ajeng? Perasaan Banyak saya, dari yang tadi apa ya? Iya, udah gelisah sekarang. sudah lebih tenang sih ya, karena saya sudah apa yang jadi untuk saya itu udah saya sampaikan, saya juga tadi dapat solusi juga, walaupun kan memang solusinya memang dari saya, tapi saya sudah lebih yakin dengan solusi saya gitu. Jadi saya sudah lebih tercerahkan gitu. Oh, berarti memang saya harus lakukan ini gitu. Secepatnya malahan. Untuk hasilnya nanti ya kita lihat saja nantilah seperti itu. Oke. Jadi sukses ya Bu Ajeng ya. Siap, terima kasih. Sukses. Oke, terima kasih. Baik Pak Andi, Pak Jack. Berarti saya mengamati proses coachingnya sudah berjalan dengan cukup baik ya. Dari ketiga kompetensi coaching yang ada itu sama dia sudah dilaksanakan dengan baik. Yaitu yang pertama kehadiran penuh dari coachnya ya, sudah benar-benar hadir dalam proses coaching dan mendengarkan dengan aktif di coachingnya bercerita sehingga mengerti permasalahan yang ada. Dan yang ketiga juga terakhir coach itu berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach sehingga muncullah apa yang menjadi permasalahan si coach ini sehingga terungkap dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Saya rasa cukup baik ya. Semoga proses coaching ini bisa bermanfaat ya antara coach dengan si coachnya. Demikian. Oke. Gitu. Siang Pak Andi. Iya, yang boleh. Nah tadi saya mau sedikit cerita nih. Tadi ada Pak Ian hubungi saya. Dia mau sini kan, mau sedikit bercerita, mungkin beliau mempunyai masalah-masalah yang di sekolahnya. Jadi saya ingin meng-coaching beliau gitu kan. Jadi mungkin Pak Andi punya punya trik-trik atau gimana supaya bisa saya meng-coaching dengan baik, biar sama-sama kita juga sama belajar kan gitu. Sebenarnya kan kita juga sebenarnya udah belajar. Mungkin kalau nanti dilakukan, lebih sering dilakukan, dan mungkin kalau Pak Ian nanti berkali-kali mungkin minta coaching itu akan lebih mudah. Yang jelas sih yang pertama, Iya. Bu Ajeng harus mengingat lagi 3 kompetensi ini dalam coaching. Yang pertama itu Bu Ajeng harus dalam kehadiran penuh. Jadi ya sejenak lupakan dulu lah ya suara apa-apa. Maksudnya kalau lain. ya HP ini silent atau kayak gimana. Yang jelas kita harus dalam kehadiran penuh. Ya, yang kedua mendengarkan adalah kunci dari coaching itu sendiri. Jadi nanti sebaiknya Bu Ajeng mungkin lebih banyak mendengarkan, jadi lebih banyak menggali solusi dari Pak Ian sendiri sampai Pak Ian menemukan solusinya sendiri. Agak sulit memang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Tapi itu. Kemudian Bu Ajeng harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi 3 kompetensi inti dalam coaching itu
setidaknya nanti harus Bu Ajeng lakukan lah ya. Kemudian jangan lupa juga alur tirta. Nah, alur tirta itu ya kita sama tahu sendiri lah ya, Bu Ajeng mungkin lebih expert dalam hal itu. Mungkin cuma itu aja sih yang bisa saya kasih. Nanti selebihnya mungkin pengalaman lah. Iya, mungkin jalan apa seiring berjalannya coaching mungkin. Oh, santai aja. Iya. Sama Pak Ian. Baiklah, terima kasih Pak Andi atas sarannya. Dan tunggu Pak Iannya datang. Iya. Oh, Pak Ian. Dulu ya. Silakan duduk Pak Ian. Silakan gue yang ya nggak apa-apa. Silakan. Dengarkan aja di sini ya. Ya. Oh, lagi santai Bu. Ya, terpenyantai lagi. Iya, cuaca bagus hari ini. Wah, rumahnya mantap. View-nya ini. Ya. Jadi Pak Ian kemarin menghubungi saya kan? Menghubungi saya, Pak Ian mau sedikit ada cerita mungkin barangkali kan ya. Pada saya mungkin sambil ngobrol-ngobrol lah kita dan mungkin ketemu solusinya. Jadi sebelum itu saya kan menanyakan dulu apa sih yang ingin Pak Ian dapat dari percakapan kita ini, tujuannya misalnya apa segala macam gitu sebelum kita memulai ini kan. Terima kasih ya. Jadi terima kasih juga waktu Ibu udah menyempatkan waktu Ibu nih untuk saya mau bercerita. Mungkin karena beberapa hari ini mungkin minggu-minggu ini udah mulai galau lah kan. Karena anak ujian sekolah SMP ini kan tanggal 10 udah ujian ini Bu. Sedangkan ada sekolah itu kami itu masih bingung mau model ujiannya apakah menggunakan kertas atau menggunakan CBT itu Bu, yang menggunakan perangkat yang program pelak sekolah di kabupaten kita, Kabupaten Mempawah itu. Jadi diharapkan sekolah-sekolah SMP itu bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi tidak ada lagi menggunakan kertas atau pensil, namun menggunakan CBT itu berbasis offline. Jadi tidak harus menggunakan online karena di sekolah kami itu kan tidak ada jaringan kan? Tidak ada jaringan, namun ada bantuan dari MKK itu berupa server itu bisa mempermudah proses ujian. Jadi dalam ujian itu tidak lagi menggunakan kertas dan itu langsung muncul sama dengan Google Form. Namun kelebihan dari CBT ini di situ ada langsung muncul analisis dari soal tersebut, jawaban, sehingga itu kelebihannya. Namun yang jadi permasalahan saya pribadi ini, karena saya sebagai wakil kurikulum di sekolah dan diminta juga dari MKK itu kalau bisa penerapan ujian itu menggunakan berbasis CBT. Namun kendala yang membuat saya bingung ini adalah pertama kelas sekolah, karena kelas sekolah ini sepertinya kurang bersemangat untuk menerapkan ujian berbasis CBT ini. Karena SD bilang oh udahlah punya mapel Pak Ian aja dulu, itu yang diminta beliau. Sedangkan sebenarnya rekan-rekan di sekolah itu kalau saya amati ada beberapa orang itu yang siap kalau kita ajak berkolaborasi kan. Namun saya bingung juga kalau himbauan kepala sekolah ini seperti itu, apakah saya harus ikut himbauan kepala sekolah atau saya masih berfokus dengan arahan dari MKKS itu kan pusatnya dari kepala sekolah. Iya. Ini menjadi saya bingung. Sedangkan waktunya ini sudah sangat mepet. Ya kan, itu yang jadi permasalahan, apakah saya harus ikut kata kepala sekolah hanya mapel saya sendiri atau beberapa mapel yang siap. Itu yang jadi membuat saya galau berapa hari ini. Jadi Pak Ian nih kepinginnya mengikuti himbauan MPKS melaksanakan ujian menggunakan aplikasi tersebut. Dan masalahnya yang jadi kendala itu kepala sekolah tidak mensupport apa yang jadi himbauan dari MPKS. Sedangkan MPKS itu ibaratnya induknya dari kepala sekolah tersebut. Nah, jadi kalau gitu Pak Ian berarti ingin pelaksana itu terlaksana gitu. Terlaksana di satu sekolah semua gitu kan. Saya sih memang seperti itu Bu. Iya. Jadi ujiannya itu ya minimal ya di atas 50% mapel itu bisa berbasis CBT lah. Karena saya lihat sangat bagus sih programnya kan. Kita tidak lagi mengoreksi, analisis jawaban langsung muncul. Jadi guru-guru terbantu kan. Jadi saya pikir kemarin masalah input soal MKKS sudah juga beri solusi. Katanya masalah input soal bisa nanti koordinasi dengan sekolah yang sudah siap filenya, tinggal ambil, tinggal masukkan ke server, otomatis tidak sulit kan. Namun kembali lagi di Pak sekolahnya itu kayak bingung. Iya, jadi karena dari permasalahan itu ada belum yang sudah muncul mungkin di pikiran Pak Ian
oh saya ini harus melakukan ini nih agar terlaksana. Oh iya, ada sih Bu rencana saya ini kan besok saya mau ke sekolah. Saya coba mau setting CBT-nya dulu, uji coba dulu sendiri. Dan setelah itu nanti saya ajak beberapa rekan ini untuk menguji coba. Nanti setelah itu sebelum ujiannya itu nanti kita cek kesiapan rekan-rekan ini. Kalau memang kita sudah siap, kita sampaikan dengan kepala sekolah bahwa kami siap, kan gitu. Tadi kalau kami guru-gurunya siap, misalkan ada 5 mapel yang siap, saya akan sampaikan dengan kepala sekolah bahwa 5 mapel ini siap untuk menggunakan CBT. Itu sih rencana saya Bu dalam minggu ini. Iya, berarti secara tidak langsung Pak Ian tadi sudah punya solusi ya dari permasalahannya. Pak Ian ini solusinya tadi kan pertama mengenalkan dulu, mengajak teman-teman gitu kan. Teman-teman udah oke, udah sip gitu kan. Baru kita Udah mantap. Oke, kita tinggal ngomong Pak Sekolah bahwa kami ini bisa. Nah, kan? Jadi harapan Pak Ian nih kalau semua guru-guru sudah bisa, harapannya Kepala sekolah pasti mendukung. mendukung. Ya, harapan saya adalah sekolah mendukung. Jadi karena ini kan untuk kebaikan sekolah juga kan. Jadi kalau itu mendukung untuk kebaikan sekolah, saya rasa tidak ada alasan beliau tidak mendukung. Iya. Jadi juga sekolah walaupun sekolah yang jauh dari perkotaan tidak tertinggal dari canggih teknologi sekarang ini gitu kan, juga itu berkembang gitu. Harapan saya itu. Jadi murid-murid ini mulai mengenal adanya teknologi karena anak-anak kan ujiannya menggunakan, ada yang punya HP silakan pakai HP. Kebetulan di sekolah kita ada Chromebook. Iya. Dan manfaatkanlah yang sudah. Manfaatkan ya, walaupun tidak mencukupi tapi kita bisa mensiasatinya, bisa buat 2 sesi atau 3 sesi kan. Berarti Pak Ian sudah punya solusi dan juga sudah punya rencana. Berarti tinggal Pak Ian laksanakan secepatnya karena waktunya juga sudah mepet. Iya. Mungkin Pak Ian besok atau bulan besok lah ya. Rencana itu atur servernya karena udah install udah di MKKS, sudah disiapkan dan siap untuk digunakan. Dan proses selanjutnya nanti saya akan koordinasi dengan SMP rekan di sekolah, dan di situ ada wakak kurikulum. Kebetulan saya kurikulum akan koordinasi dengan sesama wakak kurikulum karena MKKS kemarin mengarahkan untuk menghubungi beliau. Jadi karena kendala kawan-kawan yang di sekolah itu ada juga kendalanya, itu mereka untuk menginput soalnya ini itu yang jadi kendalanya. Dan untuk mengatasi kendala rekan-rekan ini, rencana saya itu koordinasi dengan wakak kurikulum di sekolah yang terdekat, supaya mereka tidak sibuk lagi input. Mungkin alasan mereka nginput soal karena nginput soal ini kan harus soal yang penulisannya harus sesuai ya kan, jadi harus otomatis. Jadi takutnya mungkin mereka bingung tersebut. Tapi untuk mengatasi ini, rencana saya agar mempermudah rekan-rekan yang kesulitan membuat soal, memang saya nanti koordinasi dengan wakak kurikulum yang sekolah yang terdekat. Itu untuk mempermudah, untuk lebih meyakinkan. Berarti 2 permasalahan itu sudah mendapatkan 2 solusi juga kan. Tinggal Pak Ian laksanakan, dan saya juga doakan juga ya, semoga nanti pelaksanaan lancar dan juga sesuai dengan apa yang nanti Pak Ian harapkan. Terima kasih Bu. Ya, bagaimana sih perasaan Pak Ian setelah kita melakukan ngobrol-ngobrol santai, anggap kita ngobrol santai aja lah kan? Iya. Pertama saya datang ke rumah Ibu aja rasanya dah plong rasanya kan, ditambah lagi dengan coaching dari masukan dari bimbingan dari Ibu ini, saya merasakan ada solusi lah ya saya dapat hari ini. Yang tadinya saya rasanya galau, bingung apakah saya harus ikut pimpinan, memang tidak salah sebenarnya kan. Hanya saya pikir kalau kita punya visi yang lebih bagus, mungkin kita harus berani. Kenapa harus takut kalau memang itu demi kebaikan gitu. Kebaikan kan, nanti saya lihat Ibu juga berikan motivasi, semangat, dan saya rasa ini menjadi modal saya untuk bisa melakukan kegiatan ini bisa lebih baik lagi Bu. Mungkin ini saja Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini. Iya, semoga berhasil. Nah, belok lagi sini. Kembali ya. Dan secara keseluruhan sebenarnya proses coaching ini sudah berjalan sangat bagus, bahkan bukan bagus lagi, jadi sudah sangat bagus. Bu Ajeng sebagai coaching berada dalam kehadiran penuh ya. Jadi kayak presentnya itu bagus, pendengarkannya juga begitu seksama tadi mendengarkan permasalahan yang dijabarkan oleh Pak Ian panjang sekali permasalahannya. Jadi kemampuan menganalisisnya juga bagus ya Bu ya. Mengajukan pertanyaan juga tadi sampai akhirnya Pak Ian menemukan solusi. Jadi
overall coaching ini bagus lah, sangat bagus. Jadi selamat buat Bu Ajeng. Mungkin Terima bisa kasih. coaching saya. Terima kasih Pak Andi. Oke. Ya begini nih Bu Ajeng, Apa ya? kemarin itu ada Pak Andi ini menghubungi saya. Sepertinya beliaunya ada permasalahan atau ada sesuatu yang mau dibincangkan lah kan. Jadi beliau ini minta di coaching lah dengan saya kan. Oh, Pimpinan. Nah, saya juga orang manusia yang mungkin lupa lah kan, mungkin Bu Ajeng mungkin bisa beri mungkin masukan lah proses coaching yang baik. Iya. Bagaimana? Seperti yang kita sama-sama belajar kemarin Pak Yan, kan kalau coaching itu yang jangan kita lupakan tuh kita harus memenuhi 3 kompetensi dari coaching tersebut. Yang pertama kehadiran penuh. Dan kehadiran penuh kita sebagai coach itu setidaknya kita lupakanlah apa yang ada di pikiran kita selama ini, yang lain-lainnya kita konsentrasi hadir penuh mendengarkan apa yang menjadi permasalahan si coach tersebut. Nah yang keduanya mendengarkan dengan aktif. Jadi kita harus mendengarkan dengan benar-benar sesama mendengarkan gitu kan. Karena dari mendengarkan itulah kita dapat mengidentifikasi apa sih permasalahan dari orang yang kita coach ini gitu kan. Nah setelah kita mendapatkan mengidentifikasi, mendapatkan permasalahan, ya kita juga berikan dia pertanyaan yang berbobot agar apa yang menjadi permasalahan bisa keluar dengan sendirinya. Solusi juga bisa keluar dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kita berikan. Akhirnya solusinya keluar. Akhirnya dia mendapatkan solusinya. Dan jangan lupa juga kita tetap harus menggunakan alur cerita tersebut. Mungkin Pak Yan juga masih ingat apa itu alur cerita kan? Mungkin seperti itu sih yang masukan dari saya. Jadi intinya tuh 3 kompetensi Ya, itulah inti itu. Dan juga jangan lupakan alurnya juga. Baik, Jadi terima kasih ya. ya kita tunggu Pak Andi datang ya. Oke, selamat siang Bu Ajeng. Oh Ya, Pak Andi terus tidak Pak Andi. Gimana kabar? Jadi Iya ya. kalau dibilang baik, sehat, maksudnya sehat ya. Cuma ada beberapa hal yang mungkin mengganggu gitu. Oh ya, apa itu? Tapi intinya badan sehat lah ya. Ya, yang penting badan tetap sehat. Intinya badan sehat lah pastilah. Dan tugas di sekolah saya rasa lancar-lancar ya kan. Memang harus selalu dibatasi. Tuh. Oke, ada apa ini? Ada yang mau diceritakan? Ini ada sesuatu yang mau disampaikan? Kita santai aja. Santai aja kita ya. Antul tegang mana ya, biar lebih mengalir Ngobrolnya sore ini. Di sini ada Bu Ajeng nih. Tadi lagi ngobrol-ngobrol dengan Bu Ajeng nih. Jangan juga jangan kaku. Ya biasa saja, direkam kita juga nanti ya bisa memberikan masukan lah bagi kita. Mungkin proses coaching kita ini ada yang kurang, nanti bisa ditambah lagi. Silakan ya, nanti. Jadi saya ini bingung sebenarnya Pak. Jadi kayak tugas kerjaan banyak. Jadi selain sebagai guru ya, tugas utama saya itu kan juga seorang operator, seorang bendara gitu kan. Jadi kayak nerangkap banyak sekali kerjaan. Belum lagi tugas-tugas guru penggerak kita, karena kita satu angkatan kan, Bapak tahu sendiri kayak gimana tugas kita yang lumayan numpuk. Kalau sehari atau 2 hari aja kita tinggalkan, itu bakal jadi menumpuk di kemudian hari ya. Jadi itu yang membuat saya bingung sebenarnya, sampai hampir stres saya mikirin. Jadi kayak tidak punya waktu untuk istirahat, belum lagi waktu sama keluarga kurang, ujung-ujungnya kan jadi kemana-mana kan. Jadi hal yang masalah tugas doang dibawa-bawa sampai ke rumah. Jadi saya lihat di sini mungkin Bang Andi ini masih bingung masalah waktunya lah akhirnya, karena manajemen waktu yang cukup padat lah artinya kan. Ya, baik. Dalam permasalahan yang Pak Andi alami ini, mungkin harapan Pak Andi itu apa sih yang Pak Andi bisa pengennya saya ini seperti ini loh. Harapannya mungkin apa sih? Pengennya sebenarnya ya hidup teratur lah, ya normal aja, kayak punya waktu senggang mungkin sehari
Ada waktu untuk keluarga. Ya, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk sendiri. Kebetulan saya juga suka main game kan. Ya jadi paling enggak kayak punya waktu rekreasi sendiri lah gitu. Ada waktu untuk hobi lah ya. Ya menyalurkan hobi atau kayak gitu. Nah jadi pengennya itu ya paling enggak satu hari itu ada 3 atau 4 jam untuk spare. Tapi kayak ini nih tumpang tindih sekali. Jadi bingung sekali gimana ngaturnya. Tapi saya lihat di sini apa yang menjadi tanggung jawab Pak Andi semuanya cukup baik sebenarnya, karena benar-benar untuk pengembangan potensi pribadi kan, dan saya melihat ini semuanya cukup baik. Dan untuk mengatasi kegalauan Pak Andi ini dalam manajemen waktu, apa sih rencana yang Pak Andi bisa lakukan ke depannya untuk bisa manajemen waktu dengan baik antara tugas pokok di sekolahan, di kepelatihan, dan tugas tambahan yang lainnya di sekolah? Mungkin apa sih rencana yang ke depannya yang kira-kira untuk mengatasi persoalan ini? Sebenarnya dari dulu juga udah kepikiran, cuma tak kenapa jadi susah banget lah ya terapkan. Jadi dulu atau beberapa waktu yang lalu saya tuh mikir kalau dimana kalau saya punya jadwal gitu, sebenarnya jadwal yang terstruktur gitu kan. Jadi punya jadwal kayak tenggat waktunya kapan, berapa lama, paling lambat harus diselesaikan kapan. Jadi kayak punya skala prioritas gitu. Jadi yang mana yang harus didulukan, yang mana yang penting, yang mana yang mungkin bisa ditunda gitu. Itu yang sebenarnya saya pengen lakukan. Jadi kayak ya gitulah, kayak membagi tugas berdasarkan waktunya, prioritas. ya berdasarkan kesulitannya. Dan Kalau saya amati ini mungkin untuk bisa membantu meringankan Pak Andi ini, mungkin ada enggak kira-kira rekan atau keluarga yang bisa membantu meringankan beban yang Pak Andi miliki? Apakah di rumah atau istri kan mungkin bantu, atau ya rekan kerja di sekolah bisa membantu mengingatkan yang nanti yang kan kerja sebenarnya ada ya. Cuma ya misal lah ya, kayak tahu sendiri lah, kadang-kadang kan yang namanya guru sekarang kan kita cuma ngajak keluar, Tapi kesibukan artinya sih kesibukan masing-masing ya. Guru lain kadang juga punya tugas lain, ngurus administrasinya sendiri. Makanya agak bingung, kadang agak sungkan juga sama teman-teman yang lain untuk minta bantuan. Kalau istri di rumah sama juga, saya juga guru. Jadi ya sama juga bermasalahnya. Jadi ya memang jadwal sih dari awal pengen ngatur jadwal aja dulu ya. Kayak pengen ini dibagi per segmen gitu ya. Ini kapan selesainya, terus kapan waktu ininya, kapan harus dikumpulkan atau diselesaikan, terus kayak gimana tingkat kesulitannya. Itu yang sebenarnya pengen saya lakukan. Ya betul. Namun saya lihat juga memang benar dari Pak Andi katakan, semua rekan itu punya kesibukan, keluar dari rumah juga punya kesibukan. Namun di dalam menghadapi persoalan itu tidak salahnya kita melibatkan berkolaborasi lah dengan rekan atau dengan orang rumah, apalagi sama-sama guru kan. Dan saya lihat ada sinkron lah antara profesi kan, punya kesamaan, artinya saling memahami. Dan semoga itu jadi solusi, jadi bisa berkolaborasi. Mungkin harapan Pak Andi tadi bisa membagi jadwal, membagi segmennya kan. Kira-kira untuk pembagian jadwal ini ke depannya, harapan dan langkah yang akan Bapak lakukan ini bagaimana? Sepertinya apa yang disarankan Pak Yan tadi lumayan menarik bagi saya. Saya bakal coba aja sih sebenarnya. Coba aja untuk kayak berbicara sama teman-teman ya, terutama teman-teman di sekolah, kayak ini kalau ada beberapa hal yang mungkin bisa dibagi kerjanya, kenapa tidak aja ya Pak. Saya juga baru kepikiran sebenarnya tadi. Ya, itu bisa dilakukan. Saya bicarakan. Yang tadi yang seperti Bapak katakan juga akan mengatur jadwal, mungkin yang mana skala prioritas. Ya, tadi juga udah solusi yang bagus. Saya lihat apa yang Bapak coba itu juga pengen saya lakukan segera sih. Kayaknya itu memang harus keharusan. Karena kalau tidak saya lakukan, ya itu bakal numpuk terus Karena saya lihat dari tugas yang Bapak lakukan ini, kepelatihan semuanya memang sangat penting kan. Namun kembali lagi seperti yang Bapak katakan tadi, yang mana skala prioritas ya kan. Yang saya rasa apa yang diharapkan Bapak ini dan solusi yang dari Bapak sampaikan tadi ini mungkin bisa menjadi langkah Bapak ke depannya untuk bisa, ya tadinya galau, mungkin bingung, ya tidak ada waktu untuk menyalurkan hobi karena sibuknya jadwal, padatnya jadwal ini tadi, mungkin
dari proses coaching mungkin bagaimana? Apakah ada sedikit mungkin agak sedikit lega lah sih ya kan? Terutama solusi Pak ya. Lah ya. Saya menemukan solusi baru tuh ya. Tadi saya tuh nggak kepikiran untuk kayak bicara sama temen ya. Benar, sebenarnya ya itu bisa juga sebenarnya selain membagi jadwal tadi ya. Lebih tenang ya sekarang ya. Minimal dengan Ya, bapak ngobrol dengan rekan ya seperti kita hari ini dengan kita ngobrol artinya beban yang ada di hati bapak ini bisa tersalurkan. Iya. Jadi tidak bapak pendam sendiri kan. Saya rasa ini yang jadi yang baiknya itu. Jadi saya harapkan kita nih seperti bapak tadi katakan ngobrol dengan rekan seperti yang bapak sampaikan. Saya rasa yang solusi yang bapak tawarkan ini itu udah bagus Pak. Yang semoga bisa dilaksanakan. Mungkin secepatnya lah ngobrol. Jangan ditahan sendiri. Beban itu kalau kita tahan sendiri berat Pak. Jadi betul. ya silakan nanti solusi yang bapak tawarkan itu tadi. Ya, yang pertama saya garis bawahi itu bapak akan ngobrol lah dengan rekan sejawat. Yang kedua akan mengatur jadwal yang mana yang skala prioritas. Saya rasa solusi yang bapak sampaikan tawarkan hari ini itu solusi yang sudah sangat tepat dan semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan pikiran bapak menjadi lebih lega dan lebih semangat lagi lah dalam menjalankan tugas-tugas yang mana yang menjadi yang lebih utama ya Pak ya. Memang itu tujuannya Pak. Mungkin itu sebagai refleksi kita mungkin apa yang dapat dari proses coaching kita hari ini. Ya, yang pertama tadi solusi ya, lebih tercerahkan, lebih terbuka pikirannya setelah ngobrol-ngobrol kita tadi Pak ya. Terus yang kedua, saya juga ngerasa lebih lega aja karena apa yang di dalam pikiran saya itu akhirnya saya tumpahkan di sini gitu kan. Jadi tinggal gimana aja ngatur solusi tadi, ngatur eksekusi untuk melaksanakan solusi tadi. Ya. Tinggal diaplikasikan aja. Semoga dalam waktu dekat saya akan melihat Pak Andi datang ke sini lagi dalam suasana hati yang ceria. Iya. Ya mungkin kalau nanti kita waktu yang tepat ya bisa main game bersama. Kalau hati sudah tenang kan artinya kita bisa main game bersama atau main futsal bersama kan. Kalau hati dah tenang nih kan bisa kita ya main game nggak apa. Tapi kalau hati lagi berat ini susah juga mau ini kan. Ya itu ya semoga dalam waktu dekat ini Pak Andi datang ke rumah ini udah datang ya minimal bawa snack kita main game lah sama-sama. Ya itu ya. Baik terima kasih ya. Oke. Nah lanjut. Ya dari sedikit umpan balik dari apa yang saya pastikan tadi. Iya. Kalau dari 3 kompetisi itu udah bagus sekali semua, sudah ada semua dari karirnya penuh. Pak Ian sudah mendengarkan udah hadir penuh mendengarkan apa yang dibicarakan Pak Andi, masalah Pak Andi juga solusinya gitu kan. Terus Pak Ian mendengarkan aktif, mendengarkan dengan baik gitu kan, mendengarkan juga aktif juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Andi, bukan hanya yang mendengarkan terus tapi ada juga Pak menanggapi gitu kan, sudah baik sekali. Terus yang terakhir yang baik sekali itu Pak Ian memberikan pertanyaan berbobot sehingga solusi yang belum ada di pikiran Pak Andi. Jadi mungkin ada satu solusi yang sudah memang terpikirkan dari awal ya, seperti membuat jadwal. Tapi dengan adanya pertanyaan berbobot dari Pak Ian, akhirnya Pak Andi menemukan ada sih solusi lain sepertinya gitu yang bisa jelaskan kelak. Jadi Pak Andi mendapatkan beberapa solusi yang baik tadi ya menurut saya. Jadi menurut saya ini coaching yang dilakukan ini sangat baik sekali karena dapat membantu Pak Andi dalam permasalahannya. Nah mungkin itu saja yang umpan balik dari saya untuk Pak Andi dan juga Pak Ian. Baik terima kasih Bu.